Kuasa hukum terdakwa Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, mengaku tertawa saat mendengar rekaman yang ditayangkan di persidangan Rabu lalu. Ia mengaku heran karena Teddy Minahasa sudah memerintahkan pemusnahan sabu pada 24 September 2022. Itu supaya Dodi bisa nangkap si Anita, lalu bisa saya usulkan ke Bukit Tinggi lagi, kan gitu. Ya, siap, ya Pak. Nah, nanti rencananya kita buang badannya ke Arif aja semua, biar Dodi juga aman. Siap. Saya sendiri sudah mau dipecat juga, ada apa-apa, Nek. Apa-apa. Nanti Dodi bisa saya carikan pekerjaan lah, kerja sama saya juga bisa. Ya toh? Siap, Pak. Saya malah ketawa. Ya, video itu kan logis dengan tanggal 24 September Teddy Minahasa sudah perintahkan musnahkan. Kok Oktober masih ada gitu loh, makanya. Ya, jadi musuh-musuh saya yang selalu ingin agar Hotman jatuh jangan senang dulu. Hotman itu pintar, nanya pun selalu sopan tapi berbobot. Ya, jadi sekali lagi tidak benar. Kuasa hukum terdakwa Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, mengaku tertawa saat mendengar rekaman yang ditayangkan di persidangan Rabu lalu. Ia mengaku heran karena Teddy Minahasa sudah memerintahkan pemusnahan sabu pada 24 September 2022. Sebelum pemeriksaan Teddy Minahasa sebagai terdakwa, Hotman menjelaskan BAP AKBP Dodi Prawira Negara sudah menyebutkan Samsul Ma'arif sebagai pelaku. Rekaman percakapan antara Irjen Teddy Minahasa dan istri AKBP Dedi Prawira Negara ditayangkan di persidangan. Istri Dedi, Rahma Dharma Putri, dihubungi Teddy sesudah ditangkapnya Dedi sebagai tersangka pengedar gelap sabu. Saya itu supaya Dodi bisa nangkap si Anita, lalu bisa saya usulkan ke Bukit Tinggi lagi, kan gitu. Ya, siap, Pak. Nah, nanti rencananya kita buang badannya ke Arif aja semua, biar Dodi juga aman. Siap. Saya sendiri sudah mau dipecat juga, ada apa-apa, Nek. Apa-apa. Nanti Dodi bisa saya carikan pekerjaan lah, kerja sama saya juga bisa. Ya toh? Siap, Pak. Nah, jadi kalau sekarang kondisinya Dodi jadi satu sama Anita, lawyernya sama, justru memberatkan Dodi. Mana bisa lawyer nggak dibayar begitu? Dibayar oleh negara berapa dia? Jadi pasti ngikutin apa maunya penyidik. Ya. Nah, kalau ikut jadi satu sama saya, nanti saya bisa meringankan Dodi meringankan saya, Dodi juga meringankan dirinya sendiri. Kita buang badannya semuanya ke Arif. Gitu loh, Nek. Paham ya, Nek, ya? Iya, siap. Maksudnya buang badan, Ama juga nggak ngerti itu, Pak, izin. Buang badan tuh maksudnya ya, ini barang semua punya si Arif, gitu. Siap. Jadi misalnya itu ada barang di rumahnya Dodi 2 kilo, bilang aja itu punyanya Arif, nggak tahu isinya apa, taunya kayu, apa kayak kan gitu. Siap. Nah, gitu loh contohnya. Nah, kalau kita dipisahkan oleh lawyer begini kan susah komunikasinya. Iya, siap. Nanti jadi saling menggigit jadinya. Paham ya, Nek, ya? Iya, siap, Pak. Tapi Dodinya mau kan ikut lawyer saya juga kan? Itu dia, Ama pastikan lagi ke Mas Dodi. Cuma kan terakhir Ama masih komunikasi itu, Mas Dodi jawabnya jangan Bung, nanti jadi sorotan. Mas Dodi baru jawab itu ke Ama gitu, dan waktu itu Ama udah sampaikan kembali Mbak, jawaban Bapak jawaban Pak Dodi jangan nanti jadi sorotan gitu. Kalau kita jadi satu lawyer, Ama cerita jawaban Mas Dodi ke Mbak Lena waktu itu Pak kemarin. Karena kan kemarin Ama nggak bisa geser dari sini. Nanti walaupun jadi satu, tapi kan nanti benderanya kita pisah. Siap. Nah, kalau dia jadi satu sama Anita gimana? Kasihan Mas Dodinya, Mak. Iya, siap. Kalau dia gini loh, Nek, kalau dia jadi satu sama Anita, itu nanti antara Dodi sama saya akhirnya saling menyalahkan. Iya. Saling Menyalahkan. Kalau saya bisa cara untuk menghindar, lah Dodi kan menghindarnya gimana? Iya, siap, Pak. Gitu ya. Paham ya, Neng, ya? Iya, siap, Pak. Jadi desa aja Dodinya harus satu lawyer, tapi nanti benderanya kita bisa, jadi orang tahunya ya beda, tetap beda. Siap.
Siap. Paham ya Neng ya? Iya siap Pak. Nanti Bapak paksain aja suruh tanda tangan Neng. Iya siap Pak. Ya? Siap Pak. Nanti Ama masih nunggu lawyer dulu ini untuk masuk ke dalam karena hari ini Ama nggak bisa mengunjungi Mas Dodi di tahanan. Ya. Pokok sampaikan aja kata Bapak harus bisa dari Anita, harus jadi satu sama Bapak, tapi benderanya beda sama Bapak udah diatur. Semua biaya dari Bapak. Gitu ya. Siap Pak. Kalau dia ikut satu badan sama Anita, kalau nggak ada ringan-ringannya Neng, berat semua. Iya siap Pak. Harus jadi satu sama saya. Kalau dia bilang nanti jadi sorotan, siapa yang nggak ada sorotan nanti kita atur benderanya beda. Ini kan saya 4 tim ini, 4 lawyer jadi satu. Siap. Nanti yang tanda tangan siapa gitu. Iya. Beda-beda nanti. Siap. Ya. Iya siap Pak. Nanti harus paksain lah suruh tanda tangan nyabut yang itu, kita ganti yang ini gitu loh. Siap Pak. Nanti Ama sampaikan ke Mas Dodi. Ya, harus mau Neng ya, Iya. harus enggak Neng ya. Siap Pak. Biaya semua dari saya Neng. Kalau nanti pengacara yang lama minta ganti rugi, ya saya nanti Neng minta ibu ya. Iya siap Pak. Ya, Ibu juga oke, udah Neng, bilang. sampaikan betul. Iya Ibu sudah menyampaikan juga ke Ama kemarin. Iya. Iya siap. Dan prinsipnya Bapak bilang jangan saling menjatuhkan, kita saling mendukung, merapatkan barisan itu aja. Iya siap. Caranya ya jadi satu lawyer ini, lawyer yang penyidik harus dicabut. Iya siap Pak. Rekaman percakapan antara Irjen Teddy Minahasa dan istri AKBP Dedi Prawiranegara ditayangkan di persidangan. Istri Dedi, Rahma Dharma Putri, dihubungi Teddy sesudah ditangkapnya Dedi sebagai tersangka pengedar gelap sabu. Hotman menyebut kliennya telah memerintahkan Dodi agar sabu tersebut dimusnahkan. Saya malah ketawa. Ya, video itu kan logis dengan tanggal 24 September Teddy Minahasa sudah perintahkan musnahkan. Kok Oktober masih ada gitu loh. Makanya siapa si Arif yang pelakunya gitu loh. Katakan saya sudah perintahkan musnahkan. Ya, tapi kok masih ada barang. Jadi surat itu makanya itulah kalau saya potong-sepotong. Lagi-lagi itulah kalau saya potong-sepotong. Mantan Kapolda Sumbar yang kini menjadi terdakwa kasus narkoba, Irjen Teddy Minahasa, mengaku dibohongi Linda. Hal ini disampaikan saat sidang. Awalnya jaksa mencecar soal apakah Teddy dan Linda memiliki hubungan bisnis. Teddy pun menjawab tidak memiliki hubungan bisnis. Teddy menyebut Linda mengaku akan dinikahi Raja Brunei dan ingin membantu penjualan pusaka yang dimiliki Dodi. Apakah saudara terdakwa juga ada hubungan bisnis dengan Linda Pujastuti alias Anita? Tidak ada juga. Tidak ada juga ya. Apakah saudara udah ingat betul ini nggak ada? Bukan hubungan bisnis. Dia membohongi saya untuk kesekian kali. Terakhir kali dia ingin menjualkan pusaka saya kepada Raja Brunei Darussalam, ya. Sultan Hassanal Bolkiah. Dan saudara Linda juga mengatakan akan diperistri oleh Raja Brunei sebagai istri yang ketiga. Oleh karena itu, karena saya punya kepentingan pusaka saya ini supaya laku, ya. karena Linda bilang satu pusaka ditawar 100 miliar dan 7 pusaka yang saya tawarkan ini 700 miliar. Kepentingan saya itu, kemudian karena Linda bilang akan diperistri oleh Raja Brunei, sampai-sampai saudara Linda itu saya dandanin, saya belikan baju dengan merek mahal supaya tidak deso begitulah kira-kira. Dan dia tinggal di istana katanya. Tapi ternyata semua itu setelah saya cross check melalui kedutaan besar yang ada di sana,